Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di video kali ini. Judulnya Question and Answer. Jadi aku bakal jawabin pertanyaan kalian seputar SM Global Audition Indonesia. Jadi aku bakal jawab pertanyaan kalian sesuai dengan pengalaman aku dan informasi yang aku tahu. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, Kak mau tanya, misalnya nih kita milih nyanyi, yang dites cuma nyanyi aja Kak. Iya, jadi kalau kamu pilih nyanyi, kamu bakal disuruh nyanyi. Tapi kalau kamu di hold sama juri, siap-siap kamu kemungkinan bakal disuruh dance. Next, kakak ambil nyanyi sebelumnya ada les nyanyi atau pernah perform atau emang suka dan berbakat di bidang nyanyi. Nanti buat video kakak pas nyanyi waktu audisi dong. Iya, jadi dari dulu banget aku tuh udah suka nyanyi dari SD. Terus pernah aku perform di sekolah, kadang di gereja, di wedding teman, di wedding keluarga atau wedding kenalan, di acara ulang tahun. Aku juga pernah perform di Grand Indonesia Market gitu. Next, aku benar-benar gak yakin buat ikut audisi ini. Aku ngerasa kayak visual aku tuh bukan tipe SM banget, tapi di sisi lain aku juga pengen ikut audisi ini. Benar-benar bingung. Ya, jadi saran aku sebaiknya kamu ikut aja, menambah pengalaman. Dan apalagi kalau di kota kamu udah ada audisi SM, kamu gak perlu mikir 2 kali untuk beli tiket terbang. Kayak aku ini harus beli tiket dari Makassar ke Jakarta. Next, Kak harus bisa bahasa Korea? Gak harus. Kalau harus bisa, gak ada translator dong, iya gak sih? Kak kalau mau audisi berat badan harus ideal gak? Sebaiknya iya. Tapi kalau enggak juga gak apa-apa, ikut aja, coba. Kenapa milih jadi idol? Secara kan jadi idol itu susah, misalnya udah lolos terus jadi trainee tapi belum debut juga. Kenapa milih jadi idol? Karena dasarnya aku emang udah mau jadi penyanyi. Tapi sejak aku suka K-pop, sejak aku suka Korea, semua tentang Korea, tahun lalu aku udah gak ngikutin lagu-lagu Indonesia dan Barat. Aku mulai beralih ke K-pop dan sejak itu aku mau jadi idol. Karena aku ngerasa lagunya lebih enak, lebih seru dan gak ngebosenin. Dan nyanyinya tuh sambil dance itu lebih unik dan lebih kreatif sih menurut aku, lebih menantang. Dan jadi idol itu susah, emang susah, tapi aku pengen coba sesuatu yang lebih menantang daripada cuma nyanyi doang tanpa apa-apa gitu. Terus kalau udah lulus audisi jadi trainee tapi belum debut juga gimana? Nah itu aku udah pertimbangin dari sekarang, aku udah pikir kalau misalnya aku jadi trainee maksimal 4 tahun dan aku belum debut juga, itu kayaknya aku bakal nyerah karena aku juga mikir ntar aku nikahnya umur berapa, aku gak boleh tenggelam terlalu lama training. Misalnya udah 4 tahun nih dan aku ngerasa udah do my best. Jadi ya udahlah, yang penting aku udah coba. Kalau emang bukan jalan aku, ya udah ikhlasin aja. Question lagi, gak rencana ikutan audisi di agensi lain, JYP atau YG gitu? Rencana sih, aku rencana di Korea tahun depan Januari sekalian ketemu EXO, ketemu BTS dan lain-lain, semoga ya. Next, ada yang audisi acting ya kak? Soalnya passionku lebih ke acting. Di websitenya sih ada ya, tapi waktu audisi itu aku gak lihat orang yang audisi acting. Selanjutnya, kak kalau ikut SM audition bisa pakai makeup gak? Bisa, tapi yang natural aja, jangan berlebihan yang masih menunjukkan itu muka asli kamu. Jadi kakak waktu ke hold kan nyanyi lagi, itu nyanyinya dari awal sampai akhir atau refnya doang? Ya jadi aku ada nyanyi dari awal sampai akhir ref, ada refnya doang juga. Kak lirik lagunya di buku bisa dibawa masuk gak? Waktu pertama aku masuk ke 30 orang itu aku gak bisa bawa tas, gak bisa bawa HP, gak bawa apa-apa. Tapi setelah masuk ke ruangan itu yang kedua kalinya, aku bawa tas aku ke dalam. Dan setelah dipindahkan ke ruangan lain, aku juga bawa tas aku masuk ke ruangan. Selanjutnya saat kakak audisi ada yang berkerudung gak? Terus kakak dance-nya tuh freestyle, udah diputerin lagu dari staffnya atau pakai lagu terus nyanyi sambil nari? Jadi waktu aku audisi, aku lupa ada yang berkerudung apa enggak, tapi pasti ada sih. Dan waktu dance-nya itu freestyle, diputerin lagu dari SM, kita gak bisa milih. Next, kak itu lagu yang buat dance-nya itu Inggris atau Korea? Atau cuma lagu yang di mix-mix?
tapi nggak ada lirik. Lagunya itu Inggris, ada vokalnya. Itu lagu-lagu yang biasa kita tahu kok. Lagu-lagu yang familiar kok, tapi aku lupa. Next, Kak, kalau mau ikut audisi itu ada minimal umurnya nggak? Terima kasih. Nggak ada, bebas. Tapi menurut aku, kamu jangan audisi terlalu muda. Karena kalau terlalu muda, dari yang aku lihat ya, idol yang training sejak muda banget, itu biasanya waktu trainingnya tuh lama banget. Jadi sayang aja waktu sekolah kamu terbuang atau masa kecil kamu terbuang buat training. Jadi sebaiknya kalau kamu mau audisi itu umur 14. Saran aja ya, kalau untuk audisi SM itu nggak bakalan keterima kalau dari Indonesia, walaupun lolos tapi trainee bakalan lama baru comeback. Bangin aja anak trainee SM yang lain di Korea, training dengan tahun-tahun belum comeback dan latihan mereka 18 jam sehari. Apa kabar dengan kita orang Indonesia yang latihan hanya beberapa jam? Dan lagi SM itu visual nomor 1, jadi lu harus jalan visual dan bakat lu harus luar biasa. Karena lu bukan cuma bersaing di Indonesia tapi di Korea, dan trainee SM yang dari Korea jauh lebih hebat daripada kalian yang mau ikut audisi SM. Bukan cuma lu aja, ini saran untuk semua orang yang mau ikut audisi SM. Sebenarnya aku nggak lihat ini sebagai saran sih, karena ini lebih ke menjatuhkan pendapat aku. Pertama, kalau SM gak bakal terima dari Indonesia, ngapain sih diadain audisi di Indonesia? Apalagi tahun ini kan ada 2 gelombang. Yang pertama April dan kedua November bulan depan kan. Dan audisinya tuh ada di berbagai kota. Kedua, soal trainee Korea yang latihan sehari 18 jam. Nah, itu kan kalau kita udah jadi trainee di Korea, kita kan juga bakal latihan sama mereka. Dan jam latihannya juga pasti mirip gitu loh, pasti sama. Terus ketiga, trainee di Korea jauh lebih berbakat dari kalian yang mau ikut audisi SM. Nah kan itu udah jadi trainee, berarti dia udah latihan dong, udah training. Masa dibandingin sama kita yang mau ikut audisi sih? Next, kakak berapa lama dibalas sama SM pas pendaftaran? Terus masih bisa gak sih daftar sekarang untuk gelombang kedua November nanti? Aku dibalas itu semingguan, aku lupa karena emailnya udah hilang. Dan kamu bisa mendaftar sekarang. Di websitenya juga tulisannya kamu bisa mendaftar sehari sebelum audisi. Tapi jangan mepet segitu juga sih, karena resiko gak dibales. Kak, apa untuk rambutnya panjang gak perlu dikucir? Tapi aku lihat di pengalaman yang lain katanya rambut panjang wajib kucir. Aku juga nonton di pengalaman lain tuh beberapa ada yang kucir. Tapi waktu aku di sana gak disuruh kucir sih, tapi jaga-jaga aja bawa karet. Next, kakak lahir tahun berapaan? 1997. Aku mau tanya nih, kalau mau audisi itu harus nyalo Korea kah? Nggak harus, boleh Indo, boleh Inggris, boleh apapun, suka-suka kamu. Kalau yang pakai kacamata minus boleh ikut audisi nggak? Boleh dong, nggak ada larangan kok. Terus batas waktu lagu yang dinyanyiin waktu audisi lapangan berapa menit kak? Kita nggak dikasih batas waktu, kecuali kalau kamu nyanyi kelamaan mungkin bakal di stopin. Kak, kalau pas ditanya-tanya sama jurinya gitu, itu pakai bahasa apa? Kan ada translator, jadi jurinya bicara Korea dan translatornya menerjemahkan ke Indonesia. Ini mau tanya, aku kan mau audisi, udah apply belum dapat balasan. Di kota aku tanggal 7 November, jadi tunggu berapa lama lagi? Intinya kalau kamu udah daftar, sabar aja menunggu. Karena masing-masing orang tuh dibalasnya beda, jadi ya udah sabar. Emang gak enak digantungin kayak gitu, tapi sabar aja. Kalau ikut audisi bayar gak sih? Enggak. Rap boleh gak sih? Boleh dong. Kak mau tanya dong, rasanya gimana setelah ikut audisi? Rasanya lega, udah ikut dan berharap buat lolos. Kalau kakak gak keterima, kunci tetap kuat itu apa? Berserah kepada Tuhan dan mengerti kalau mungkin ini bukan jalannya. Next, visual kakak dapat banget kak. Terus kakak keterima atau enggak? Kalau enggak nanti November mau ikut audisi lagi enggak kak? Kalau ikut semoga keterima ya kak. Mukanya kakak Korea banget soalnya. November nanti sih aku kayaknya nggak ikut, karena aku kalau mau ikut aku harus beli tiket dari Makassar ke Jakarta. Itu buat aku berpikir 2 kali untuk ikut. Dan aku pikir nanggung sih, mending lebih baik aku tabung uang aku buat ke Korea Januari nanti. Di Korea aku bisa nonton konser terakhir 101, bisa
nonton music bank, bisa ketemu idol lainnya, terus bisa liburan, pokoknya bisa explore sebanyak mungkin. Next, gue bilangin ya, SM itu sangat ketat banget pilih audiens. Gak mudah jadi artis SM. Ya iya, emang ketat, emang susah, tapi apakah nggak mungkin? Apa sih yang nggak mungkin kalau kita, apalagi kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, apa sih yang nggak mungkin? Next, meskipun milih kategori sing, ujung-ujungnya pasti disuruh dance. Iya, disuruh dance lagi kalau kamu di hold. Karena kan jadi idol harus bisa nyanyi, harus bisa dance juga. Next, wajib bisa bahasa Korea atau enggak kak? Nggak wajib kok, tapi kalau kalian bisa lebih bagus. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan yang paling banyak aku dapat. Aku bakal jawab, kakak lolos nggak? Kak, keterima nggak? Nah, sebenarnya di kertas belakang formulir waktu itu tulisannya SM bakal kasih kirim email 30 hari setelah audisi. Tapi udah lewat 30 hari kan. Sebelum itu aku nonton video salah satu orang yang pernah ikut audisi SM di Indonesia. Dan dia itu tunggu berbulan-bulan setelah audisi sampai akhirnya ditelepon sama SM. Jadi aku gak mau bilang aku belum lolos karena perkataan itu ada kuasanya. Jadi kalau kalian tanya udah lolos apa belum, aku bilang belum. Karena sampai sekarang aku masih berharap ditelepon sama SM. Dan terserah kalian mau anggap aku gak lolos atau apa. Yang penting aku masih berharap, aku masih mau berjuang dan aku masih mau audisi lagi. Oke, semoga pertanyaan kalian terjawab. Dan saran aku kalau kalian mau nanya, itu pertama pastikan kalian udah baca secara detail dan teliti website SM Audition yang ada di video part 2 aku. Karena di situ lengkap, jadi kalian baca baik-baik. Dan kalau ada nggak ngerti, kalian bisa nanya aku, tapi jangan juga andalin aku sepenuhnya buat jawab pertanyaan kalian. Kalian bisa langsung tanya ke SM-nya. Di websitenya ada email kalau kalian punya pertanyaan. Dan pastinya mereka kasih jawaban yang betul-betul kalian cari. Oke, sampai sini dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Annyeong!